Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah Dasar-Dasar Pengembangan Organisasi. Kami berasal dari sesi 087, yang mana di sini kami akan membahas tentang fase-fase proses perubahan berencana dalam pengembangan organisasi, yang mana diampu oleh dosen yaitu Bapak Prof. Dr. Rusdinal MPD dan juga Ibu Dr. Nafrianti Ahyar MPD. Baik, langsung saja saya perkenalkan anggota kelompok saya, yang mana yaitu yang pertama ada Adelia Amanda dengan NIM 200020028, yang kedua ada Aini Septia Rahmalita dengan NIM 200020030, yang ketiga ada Rahma Hairunisa dengan NIM 200020016, kemudian yang terakhir ada saya sendiri Yulia Mu'arifatul Zahra dengan NIM 2002026. Baik, langsung saja kita masuk kepada penyampaian materi pertama, yaitu tentang pengertian perubahan berencana yang akan disampaikan oleh rekan saya, Rahma Hairunisa. Kepada Rahma, disilahkan. Baiklah, saya Rahmati Runisa akan menjelaskan materi terkait dengan pengertian perubahan berencana. Perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari karena dorongan eksternal dan karena adanya kebutuhan internal. Semua organisasi menghadapi lingkungan yang dinamis dan berubah. Lingkungan eksternal organisasi cenderung mengungkapkan kekuatan yang mendorong untuk terjadinya perubahan. Ada banyak faktor yang bisa membuat dibutuhkannya tindakan perubahan tersebut. Selanjutnya, menurut Passmore pada tahun 1994 dalam Wibowo pada tahun 2011 menyatakan bahwasanya perubahan dapat terjadi pada diri kita maupun di sekeliling kita. Bahkan kadang-kadang kita tidak sadari bahwa hal tersebut berlangsung. Perubahan berarti bahwa kita harus berubah dalam cara mengerjakan atau berpikir tentang sesuatu yang dapat menjadikan hal yang sulit. Perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari karena dorongan eksternal tadi. Perubahan juga menghadapi resistensi atau penolakan, baik individual maupun organisasional, karena merupakan hal yang paling sulit untuk dapat meninggalkan kebiasaan lama yang sudah melekat dengan kuat. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwasanya perubahan terencana adalah aktivitas yang dimaksudkan dan diarahkan dalam sifat dan desainnya untuk tujuan organisasi, antara lain dalam bidang perubahan dalam bidang produk atau jasa, perubahan dalam ukuran struktur organisasi, perubahan dalam sistem administrasi, dan introduksi teknologi baru. Contohnya adalah perubahan produk atau jasa, perubahan ukuran dan struktur organisasi, dan sebagainya. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rahma Hairunisa yang sudah menyampaikan materi terkait dengan pengertian perubahan berencana. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Adelia Amanda. Kepada Adel, disilahkan. Yang mana dia akan membahas fase-fase perubahan berencana. Kepada Adel, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Adelia Amanda akan membacakan materi selanjutnya, yaitu terkait dengan fase-fase perubahan berencana. Di sini dalam buku Dasar-Dasar Pengembangan Organisasi yang ditulis oleh Rusdinal dan HD pada tahun 2021, dijelaskan bahwa terdapat beberapa fase perubahan berencana, yaitu ada 5 fase. Yang pertama yaitu fase perubahan berencana Pasenhim, yang mana ini terdiri dari 3 fase juga. Yang pertama yaitu preparing for change atau mempersiapkan untuk perubahan. Nah, di sini ada 3 hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama yaitu menentukan strategi manajemen perubahan. Yang kedua mempersiapkan perubahan manajemen. Dan yang ketiga mengembangkan model yang sponsor. Nah, selanjutnya yaitu ada managing change atau mengelola perubahan. Di sini ada kegiatan yang harus dikelola. Yang pertama yaitu mengembangkan rencana manajemen perubahan dan mengambil tindakan dan mengimplementasikan rencana. Yang ketiga yaitu ada memperkuat perubahan. Kegiatannya yaitu yang pertama mengumpulkan dan menganalisis umpan balik, mendiagnosa kesenjangan dan mengelola ketahanan, kemudian mengimplementasikan tindakan korektif dan merayakan keberhasilan. Yang kedua yaitu ada fase perubahan kotar. Di sini terdiri dari
memiliki sejumlah fase yang harus menjadi perhatian penting. Yang pertama yaitu ada fase keberakhiran, yang mana merupakan fase untuk meninggalkan sistem lama. Fase ini memperlihatkan suatu keadaan di mana terjadi suasana depresi. Yang kedua ada fase netral, dan yang ketiga ada fase memulai dari awal, yang mana menerapkan sistem baru yang disertai dengan usaha untuk mengukur tingkat efisiensi dan keefektifitasan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada fase perubahan berencana, bulk, dan button. Yang mana ini terdiri dari 4 fase tindakan. Yang pertama ada fase eksplorasi, kedua ada fase perencanaan, yang ketiga ada fase tindakan, dan yang keempat ada fase integrasi. Dan yang keempat yaitu ada fase perubahan Marty-Smith. Yang mana ini merupakan manajemen perubahan yang menyebutkan ada 3 fase penting. Yang fase pertama yaitu mengupayakan perubahan dalam konteks organisasi, yang kedua yaitu mengupayakan perubahan melalui interaksi dalam kelompok, dan yang ketiga yaitu ada mengupayakan perubahan melalui perilaku anggota organisasi. Dan yang terakhir yaitu ada fase perubahan Kurt-Lewin. Di sini Kurt Lewin pada tahun 2008 dalam Robbins mengajukan teori 3 fase perubahan. Yang pertama yaitu ada fase pencairan, yang mana merupakan tahapan yang fokus pada penciptaan motivasi untuk berubah. Yang kedua yaitu ada perubahan atau fase transisi, yang mana tahap pembelajaran di mana pekerjaan diberi informasi baru, model perilaku baru, atau cara baru dalam melihat sesuatu. Dan yang terakhir yaitu ada pembekuan, yang mana ini merupakan tahapan yang terjadi destabilisasi dengan membantu pekerjaan mengintegrasikan perilaku dan sikap yang telah berubah ke dalam yang normal untuk melakukan sesuatu. Sekian penjelasan materi, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Adelia Amanda yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi terkait dengan kekuatan Selanjutnya materi terkait dengan kekuatan perubahan terencana dan juga ciri-ciri perubahan yang berhasil akan disampaikan oleh rekan saya, Aini Septia Rahmalita. Pada Aini disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Aini Septia Rahmalita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kekuatan perubahan terencana. Perubahan terencana adalah perubahan berupa proses memperbaiki yang dilakukan oleh organisasi agar sesuai dengan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai. Kekuatan dalam perubahan ini antara lain yang pertama, perubahan dalam produk dan jasa. Yang kedua yaitu perubahan dalam ukuran dan struktur organisasi. Yang ketiga yaitu perubahan dalam sistem administrasi bekerja secara individu sesuai dengan tugasnya, mengubah cara kerjanya dengan antar tim, pemanfaatan sumber daya manusianya, dan dalam organisasi mampu bekerja sama dengan baik. Dan yang terakhir yaitu introduksi teknologi baru. Slide selanjutnya, moderator. Perubahan terencana dalam urutan besarnya itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu perubahan urutan pertama yang bersifat linear dan berkesinambungan, di mana perubahan ini menyiratkan tiadanya pergeseran yang mendasar dalam pengendalian yang dianut oleh para anggota organisasi mengenai dunia atau mengenai bagaimana organisasi dapat memperbaiki fungsinya. Nah, yang kedua yaitu perubahan urutan kedua adalah perubahan multidimensional, multitingkatan, tidak sinambung, dan radikal yang mencangkup pengkerangkaan ulang atas pengendalian mengenai organisasi dan dunia tempat organisasi itu beroperasi. Selanjutnya, moderator. Materi berikutnya yaitu mengenai ciri-ciri perubahan yang berhasil. Yang mana menurut Sondang tahun 1995 terdapat ciri-ciri perubahan yang berhasil itu antara lain yang pertama, kemampuan bergerak lebih cepat dalam arti lebih inovatif dan tanggap terhadap tuntutan lingkungannya. Yang kedua, sadar tentang pentingnya komitmen pada peningkatan mutu produk yang dihasilkan, baik itu berupa jasa ataupun berupa barang. Nah, yang ketiga yaitu peningkatan keterlibatan para anggota dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut karir, pekerjaan, dan penghasilannya. Yang keempat, orientasi pada pelanggan.
preferensi dan kecenderungannya berperilaku selalu berubah-ubah. Dan yang terakhir yaitu organisasi yang strukturnya menjurus kepada bentuk yang semakin datar dan bukan piramidal, antara lain berkat penerapan teknologi dan perubahan kultur organisasi. Materi selanjutnya mengenai ciri-ciri organisasi. Demikian merupakan produk keberhasilan manajerial memberikan tanggapan yang tepat terhadap yang pertama, yaitu persaingan baru, di mana persaingan baru ini baik di antara domestik maupun karena kehadiran korporasi multinasional. Yang kedua, pelanggan yang berubah dalam gaya hidup dan karena kecenderungan sosial yang terjadi. Yang ketiga, ketidakpastian dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang politik dan sosial budaya. Yang kelima, yaitu pergeseran dalam kultur organisasi yang selaku pemberi makna kehidupan organisasional yang disepakati bersama menyangkut berbagai hal seperti persepsi tentang jarak kekuasaan, kesediaan mengambil resiko, bahasa, dan pola perilaku. Dan yang terakhir yaitu kontrak psikologis, yaitu kesepakatan tidak tertulis antara suatu organisasi dengan para anggotanya, terutama disoroti dari sudut pandang harapan individu dari organisasi atau sebaliknya. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aini Septia Rahmalita yang sudah menyampaikan materinya. Baik, mungkin hanya itu saja presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.